Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait regresi linier dengan data, yaitu hasil produksi jagung dan padi. Yang saya tekankan adalah data ini, maaf ya, sebelumnya itu saya sudah pernah buka datanya. BPS produk BPS Lamongan kita ya. Saya buka langsung dari sini. Intinya saya tinggalnya di Lamongan. Terus saya sudah ada filenya, cuma saya pengen nyampaikan file yang saya dapat nanti ini harus diolah. Nah, ini saya ngambil dari sini. Ini intinya yang saya lakukan di sini itu penelitiannya terkait padi sama jagung. Karena sebagian besar penduduk di Lamongan itu hasil panennya, pertaniannya itu padi, sebagian besar juga ada jagung. Nah, di sini nih ada beberapa tabel yang memang terpisah. Jadi contoh luas panen jagung ini 2009 sampai 2013. Terus produksi jagungnya di sini 2000. Jadi ini harus digabung, ya, harus digabung. Saya sudah download datanya. Jadi beberapa ada yang sudah saya download. Kalau diperhatikan, ini sudah salah. Kapan saya jelaskan yang ini saya juga sudah, berarti tidak di sini. Oke, langsung ke sini. Nah, ini berarti datanya sudah saya langsung jadikan CSV ya, tapi aslinya sudah saya download ya di sini. Ini datanya. Ini yang saya ambil jagung misalkan 2015. Ini kan sudah lengkap ya, ada luas panen, produksinya. Yang saya pakai memang luas panen sama produksinya. Kemudian kalau terpisah gimana? Kita buka satu-satu. Intinya sudah saya download. Ini padi yang dibaca ya. Nah, padi 2015. Jadi yang tadi jagung, yang ini padi gitu. Karena memang yang saya ambil sini padi. Tutup aja sebelumnya. Ini jagung, ini tahun berapa? Ini tahun 2016. Jadi kalau kita mau menggunakan regresi linier, sebenarnya saya ulang lagi, saya semuanya itu kalau belajar itu selain dari buku, biasanya langsung saya ambil dari website. Misalkan terkait Sklearn ya, udah langsung dari website Sklearn-nya. Terus di sini untuk melakukan pembuatan model. Ini kok bisa bahasa Indonesia tadi saya translate. Nah, ini untuk mendapatkan model ini ya, yang dari yang antara ini. Untuk mendapatkan model ini itu data harus di training, terus nanti dapatnya adalah WO ini biasanya kalau di buku ada yang disebutkan dengan A, ada yang disebutkan dengan V0. Nah, ini adalah nilai konstanta.
terus yang W1, W2, kalau di buku itu ada yang dipakai B1, B2 gitu, atau B saja, maka di sini sering disebut dengan koefisien. Nah, ini yang kita dapat nanti. Kalau modelnya nggak muncul kayak gini, nah, itu bisa ditampilkan dengan cara ini, dipanggil. Nah, ini kalau konstantanya tadi intercept, panggilnya, kalau nilai koefisiennya koef gini aja. Oke, terus saya lanjut. Ini datanya kan bisa-bisa ya, 2016 sendiri, 2000, ada yang malah harus gabungkan. Nah, kayak gini, ini produksi ton jagung, ya, produksi ton jagung, terus jadi nggak bisa langsung dipakai, jangan mengacu langsung ya, harus diolah dulu. Kan saya butuh luas tanah, luas lahannya tadi, nah berarti ini luas lahannya, jadi ini harus dijadikan data agar bisa dipakai. Apa nih variabel X-nya? Karena di sini juga jelas X-nya apa, X1-nya apa. Kalau kita langsung menggunakan data ini, kita bingung nanti. Kalau di mata kuliah saya ada mata kuliah basis data. X itu adalah kolom, di mana kolomnya itu cirinya apa? Nah, isinya ini gitu. Logikanya gitu ya. Kalau ini kan nggak bisa. Ini tahun kok isinya kok nggak tahun. Nah, ini 2019 isinya kok gini, nah kan nggak cocok. Nah, gitu pemahamannya. Terus jadilah saya rubah datanya dulu. Misalkan ini yang jagung dulu ya. Yang jagung. Nah, ini saya buat, karena saya nggak menggunakan tahun ya, saya hanya menggunakan luas lahan, kecamatan, sama produksi. Jadi yang saya pakai Y itu produksi, ini. Yang saya pakai variabel X-nya adalah kecamatan sama luas lahannya. Jadi saya nggak mempedulikan tahunnya, tahun itu hanya sebagai penghubung. Oh, kalau di tahun 2013 misalkan, itu luas lahannya ini, berarti produksinya yang 2013 juga, gitu maksudnya, untuk menghubungkan. Nah, di sini kecamatannya itu total sampai, karena saya nggak pakai nomor ya, jadi kecamatannya itu sampai, nah ini sampai Brodong, kecamatannya ada 27. Nah, ini ya, dari Sukarame balik ke Sukarame meneng, gitu maksudnya. Ini tahun berapa ya, nggak saya pakai tahunnya, hanya sebagai penghubung aja. Jadi data-data yang tadi itu saya urut. Oh, yang paling tua 2009 ya udah saya urut, ini 2009, berikutnya tahun berapa ya berapa. Pokoknya saya gabung. Kalau contoh ini kan nggak bisa ini ya, nggak bisa jadi satu tabel ya, maka inilah yang saya maksud penghubung. Oh, 2009 ini luas panennya, produksinya berarti, nah ini 2009 ini gitu. Nah, itulah yang saya maksud kenapa data basis apa dari BPS harus diolah dulu ya, harus diolah. Terus kalau yang ada yang nol ya saya hapus. Nah, makanya di sini ada beberapa yang nol saya hilangkan. Contoh ini kan ada yang nol, saya hilangkannya terakhir aja setelah saya gabung. Nah, contoh ini kan ada yang nol ya, nanti saya hapus, pokoknya yang ini nol ya, saya gabung dulu, setelah selesai digabung baru dihapus gitu. Jadi total setelah saya olah, nah setelah saya olah datanya ada 186 baris ini ya. Nah ini datanya, ini CSV jagung, ini ada 186. Ini kan tadi termasuk nama kolomnya. Nah, setelah selesai saya olah, kemudian saya lakukan proses pembuatan model. Sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Untuk membuat modelnya saya pakai ini Jupyter Notebook, IPYNB ini Jupyter Notebook. Jadi ini untuk padi sendiri, jagung sendiri. Ini tujuannya untuk mendapatkan model. Terus saya sampaikan lagi bahwa pada saat saya membuat model jagung ataupun model untuk data padi, itu waktu saya pakai misalkan yang ada di Excel itu nggak beda jauh kok, nggak beda jauh. Nah, nanti saya tunjukkan. Misal seperti ini data jagung, terus ini saya buat dalam satu folder untuk membuat modelnya itu di padi jagung. Ya, di padi jagung, saya buka di sini, rootnya beras, saya tadi di beras terus padi jagung. Nah, ini modelnya.
misalnya model jagung, data awalnya saya tutup aja biar nggak mengganggu. Tutup, saya tinggalkan yang ini data yang sudah siap pakai data jagung. Saya simpan dalam bentuk Excel nanti karena saya butuh untuk yang analisa tadi bisa mengecekkan bahwa nggak beda jauh hasilnya, walaupun sebenarnya ini maksudnya apa. Nah, bisa sudah. Terus saya ambil yang convert karena untuk diolah ke dalam bentuk regresi itu harus dalam bentuk angka semua ya, karena memang ada rumus tadi ya, itu ada angka, harus angka semua. Nah, ini convertnya, cara dapat convertnya gimana nanti saya tunjukkan. Nah, ini saya convert dulu. Sini. Ini sudah yang dalam bentuk Excel ya, jadi nggak ngaruh ke file CSV nya. Ini sudah saya sana. Oke, sudah saya nggak butuh yang hasil convert. Oke, ini saya jelaskan, saya panggil dulu datanya tadi di jagung.csv. Nah, totalnya ada 186 baris. Kemudian, nah ini saya lakukan convertnya menggunakan label encoder. Kenapa kok saya lakukan label encoder? Sebenarnya kalau kita menggunakan Excel sendiri ada langsung diurut aja di filter. Saya tunjukkan ya. Ini kita filter. Nah, filternya ini kan urut. Nah, ini berarti divisi bukan 0. Kalau dimulai dari 0. Kenapa? Karena yang di Python label encoder itu dimulai dari, jadi dia urut abjad. Nah, ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu. Makanya di sini kok ini 4 ya, berdasarkan urutan abjad. Ya, bukan langsung ini convert apa enggak. Itu langkahnya. Sebenarnya di Excel gak bisa. Tapi lebih lama. Kalau ini langsung aja fungsinya label encoder terus di transform. Nah, ini tadi langsung saya simpan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini saya simpan. Tadi makanya ada jagung conv, itu hasil konversinya, angka. Kan harus dirubah ke angka. Baru bisa diolah untuk dibuat training, dibuat model dari regresi. Nah, saya tentukan X-nya. X-nya yaitu karena datanya saya tambahan yang ada convertnya, berarti variabel X-nya itu kecamatan ini, yang dalam bentuk angka. Variabel X2-nya ini. Y-nya produksi. Jadi kalau diurut, ini adalah kolom ketiga ya. Ini urutannya 0, 1, 2, 3. Jadi ini kolom ketiga dan kolom ke 1. Itu X-nya. Nah ini. Terus kolom kedua itu ini hasil produksinya. Oke. Setelah selesai, terus saya training, saya ambil library, tadi sudah saya jelaskan, saya semuanya dari Scikit, belajarnya dari sini juga. Setelah selesai, terus saya nggak bagi ya, nggak bagi data training, data tes, nggak. Jadi total 186 tadi, semua saya pakai training. Terus saya melakukan evaluasinya gimana? Ya data itu tadi saya lakukan prediksi juga. Nah ini saya prediksi juga. Hasilnya saya cek dengan my, evaluasinya saya dengan absolute error. Nah nilainya ini. Jadi rata-rata nilai errornya adalah 1240. Nah ini saya tampilkan dalam bentuk grafik. Artinya ini, kalau data hasil prediksi itu warnanya biru, kalau data aktual ini warnanya merah. Ini nggak mau muncul ya labelnya. Mungkin nanti saya tambahkan code apa untuk memunculkan label ini. Nah, saya kayak gini udah bisa muncul, tapi tidak mau. Ini sejenis legend. Ini sejenis legend. Terus nanti kalau mau uji coba data baru gimana? Langsung aja diinputkan. Oh saya pengen ini X test. Saya S-nya double. Kolomnya ada 2, yaitu X1 kecamatan, X2 luas lahan. Misalkan kecamatannya saya pakai 9. Ini saya data acak ya. Terus 9, luas lahannya nih 3.500 misalkan. 3.500. Prediksinya bagaimana? Ya, langsung ada di print, langsung ya. Jadi modelnya saya simpan dalam bentuk model jagung. Titik predik. Data yang ditesnya adalah X test. Ini saya running ulang semua. Nah ini yang saya maksud. Nanti nilai F-nya itu efisien karena ada X1 dan X2 makanya ada 2. Terus intercept-nya ini. Ini kalau
kita di Excel nanti kita sama atau enggak. Ini saya running ulang karena sempat sudah saya tutup. Nah, sudah, inilah hasil prediksinya. Ini kan mau menginputkan data baru. Ya, gitu. Disesuaikan kolomnya tadi apa? Ada 2, ya udah, inputkan kecamatan, luas lahan. Ini hasil prediksinya. Dengan nilai model ini tadi evaluasinya ini errornya ya. Setelah itu saya cek ya, kita buka lewat ini ya, data saya 186 tadi, ini nilai COF nya yang bawah, yang atas nilai intercept. Kalau kita cek pakai data analisis di Excel beda jauh, beda. Biasanya hanya koma yang membedakan karena memang pembulatannya. Saya regresi linier, nah regression Y-nya di G baris kedua sampai, apa tadi? Apa? Bentar, saya kasih dulu. Saya nggak hafal ya. 187. Data analisis. Ini muncul regression, oke. G2 sampai G187. X-nya nggak sama, kapital kecilnya nggak sama, nggak apa-apa, yang penting sama-sama G. X-nya dimulai X-nya itu E2 sampai F187. Hasilnya saya taruh di mana? Hasilnya saya taruh di posisi, boleh ya, saya taruh di K kolom kedua. Udah. Nah, ini hasilnya. Nah, nggak beda jauh. Ini ya yang saya bahas ini. Intercept min 3, 1, 2, 9, 9, 6. Nah, ini yang lengkap. Ini kan nggak ketampil semua. Maaf. Nah, ini min 312, kita buka dari sini. Oh ya, sama, min 3129. Mungkin beda koma atau apa. Ya, ini kan beda koma belakang. Oke, terus X1-nya, ini X1 ya. X1 variabel X1 min 52926. Min 529 sama. Paling hanya beda koma belakang gitu. Terus X2, nah ini X2. 6,20. Nah, kita buka 620. Biasanya hanya beda koma. Jadi saya memang bukan orang matematika, bukan orang statistik ya. Tapi intinya kalau kita belajarnya dari sumber yang sama, misalkan dari Eskalen, terus rumusnya sama, ya hasilnya insya Allah sama. Mungkin hanya beda koma ya, kan memang hitungannya kan ada cara menghitungnya. Seperti itu. Nah, dari model inilah, kan ini nanti dapat pickle juga disimpan, terus saya pakai untuk uji coba data baru. Cara menguji coba data baru ya ini, kalau diinputkan satu persatu. Ya, kalau nanti datanya dalam bentuk file CSV ya bisa kayak sebelumnya. Saya pernah membuat video, intinya dibuat dalam bentuk file CSV, kolomnya sama kan. Oh, saya punya kolom kecamatan, saya punya kolom, misalkan kita ambil nih data BPS, data BPS tadi jagung 2015 sudah, yang ngambil yang terbaru, yang lainnya gitu. Yang pertanyaan, ini ada 2019. Karena saya memang nggak menggunakan tahun ya, coba ini dipakai, saya buat data yang baru. Ini produksinya, luas lahannya, ini nggak ada luas lahan. Bentar.
luasannya saya cari dulu. Ini ada 2017, saya ambil ini 2017. Nah ini kan ada. Oke, saya unduh. Saya buka dalam bentuk ini dulu, saya olah. Ini kan Y-nya. Nah, pokoknya ini saya ambil. Ya, kecamatan, luas panen, produksi. Saya copy. Ini saya pasang sini, file tes CSV. Katanya ini sudah dalam bentuk ini. Ini kecamatan, luas lahan, produksi. Nah, saya buat angka dulu, siapa tahu ini enggak angka. Oh, sudah nambah. Oke, sudah nambah. Saya buang yang 0. Ini saya 0. Buang, ini cara ngolahnya. Jadi nanti kalau ingin ada data baru lagi, intinya kalau kita skripsi hanya pakai 1 tahun jangan ya. Misal mau buat ada lagi yang tahun berikutnya, intinya harus lengkap, ada X dan Y-nya biar bisa dilakukan evaluasi. Udah nggak ada. Ini 2019, tapi tadi saya harusnya ini, tapi nggak ada tadi luas lahan produksinya. Udah ini aja. Terus langkahnya sama seperti tadi, di convert ya. Di convert, ini saya tutup. Terus ini juga, ini saya biarkan. Ini data trainingnya. Data tesnya sudah saya taruh dalam folder ini, tes. Terus saya lakukan uji coba sekarang. Misalkan dalam bentuk file CSV ya datanya. Ini kan tadi berbaris. Sekarang saya simpan DTT gitu aja. Saya buka datanya dulu. Filenya adalah tes. Saya cek kolomnya sudah benar enggak. Info. Oh ya, ini mungkin tadi saya membuatnya kan pakai yang ini ya. Enggak wajar ya coba. Intinya buatnya enggak wajar. Enggak dari langsung di sini nyanyi punya. Saya buat ulang. Dari tadi saya tutup. Nah, kan harusnya dari sini CSV-nya beda. Ini, Pak. Tadi saya samakan nama filenya aja. Beras. Ada jagung. Nah, tes. Dan kita tutup. Saya buka dari sini. Saya ulang. Saya running ulang aja. Nah, sudah berhasil. Itu caranya tadi. Saya kan tadi lewat folder new
enggak, harusnya dari CSV-nya itu, untuk dapat CSV-nya itu dari Excel-nya langsung. Nah, udah kita convert dulu seperti tadi. Ini kan sudah ada label encodernya, sudah diimpor ya, ini LB. Nah, LB. Tinggal saya tambahkan DTT, kolomnya yang baru gini aja, LB titik fit transform, maaf, kolomnya DTT, kolom ke kecamatan. Nah, kalau kita print, oke, di print DTT biar kelihatan. Sudah berubah. Oh, ini kenapa kok hanya 23? Nah, bedanya dengan tadi, karena di sini gelaga saya hapus ya, jadinya ini 23. Kalau tetap ada gelaga, bentar ya, saya buka. Itu alasannya, tadi kan gelaga saya hapus ya. Gelaga tadi 0. Udah gini, tidak apa-apa, artinya nanti berubah. Kita coba ulang. Nah, 24 ini berubah ya sekarang. Itu ini tadi karena gelagahnya. Oke, selanjutnya kita tentukan X-nya, XTT, DTT, ilog, sama tadi ya, kolom ketiga 0, 1, 2, 3, X1, luas lahan di sini X2, YTT, ilog, kolom kedua, boleh seperti tadi ya, langsung kolom kedua gini aja, biar gak ribet. Ini kan kolom 0, maaf, kolom 0, kolom 1, kolom kedua. Setelah selesai langsung diprediksi aja. YPP, Y prediksi nanti. Modelnya tadi, model variabelnya, model jagung, titik predik, datanya XTT. Kita evaluasi my T itu tes, data tes maksudnya. Dengan absolute error dari YTT terhadap YPP, hasil prediksinya terhadap aktualnya. Print. Maaf, MAET. Ini hasil evaluasinya, 6.600. Kita tampilkan dalam bentuk hasil prediksinya. Print YPP. Ini kan dalam bentuk kayak gini ya. Kita buat dalam bentuk grafik juga bisa. Saya pakai scatter aja. Data tesnya itu YTT. Ini data aktualnya di sini. Saya pakai red gini aja. Data yang hasil prediksi YPP warna biru. Sudah saya tampilkan. Nah, bisa dilihat selisihnya. Yang persis kan hanya berapa ya? Nah, maaf ini kursornya memang nggak kelihatan ya sayangnya. Gitu. Nah, terus untuk biar dapat muncul modelnya gimana ya, ini disimpan pickle. Terus sama seperti sebelumnya saya punya video. Cek aja terkait flash. Nanti muncul banyak terkait flash. Banyak tentang regresi juga ada. Ya. Ini saya tunjukkan. Tadi saya nyampe di sini, ini sudah dapat model. Terus
Interface-nya sama seperti sebelumnya, saya jadikan satu folder. Jadi kalau kita menggunakan Slash itu hanya butuh 2 file, yaitu ini app Python-nya itu untuk load modelnya dan membaca inputannya. Jadi interface awal itu di sini di template index.html, dibuka aja. Inputannya hanya ada ini kecamatan. Nah, kecamatannya cukup dipilih aja. Ini disesuaikan dengan yang tadi convertnya 0, itu sudah saya urut. Nah, kenapa di sini kok ada pilih jenis jagung atau padi? Ya, karena memang saya membuat dua model, jagung sendiri, padi sendiri. Tadi padinya jagungnya sudah saya jelaskan, yang padinya saya anggap sama langkahnya sama. Seperti itu. Terus setelah itu diinputkan luas lahan. Jadi ada X1 itu kecamatan, ini kecamatannya itu sesuai konvertannya tadi. Sukarame kan 24 ya tadi. Dilihat di layar. Gelagah tadi yang sempat muncul tadi yang untuk tes tadi kan juga 4. Nah, tadi kan saya hapus Gelagah, terus jadinya Sukarame 23 tadi. Nah, terus luas lahannya X2. Jadi ada 2 variabel input. Yang jenis jagung padi itu hanya untuk ngeload modelnya. Ya, nanti hasil prediksinya muncul di sini, produksinya, terus jenis yang dipilih jagung atau padinya itu dalam bentuk 0 atau 1 atau 2. Ya. Kalau ini kalau kecamatan itu langsung nanti kecamatannya 0 itu hanya muncul 0 gitu. Kita nggak bisa menampilkan di ini karena nambah code-nya lama gitu aja. Intinya kalau pengen membuat yang lebih perfect ya silakan diolah sendiri. Terus luas lahannya langsung muncul angka. Nah, ini adalah interface saja. Untuk dapat modelnya gimana ya, di load di sini kan modelnya, dapatnya ini model jagung PKL. Ini jagung PKL, terus app Python-nya itu untuk ngeload karena tadi ada jenis jagung atau padi ya, ini dipakai di sini. Nah, jenisnya diambil, jika jenisnya itu 1 berarti yang diambil jagung, ini diprediksi. Kalau jenisnya adalah 2 itu padi, berarti ini yang diambil padi. Ini disesuaikan PKL-nya itu pickle ya. Terus nanti kalau selain itu langsung 00 gitu. Nah, ini ditampilkan hasilnya. Jadi Python-nya itu hanya untuk ngambil variabel X1 inputan, terus ngecek tadi termasuk model yang mana, karena saya ada jagung ada padi sendiri. Nah, caranya ngerani saya selalu pakai Anaconda ya. Anaconda-nya Pro. Terus foldernya ini ada di mana? Jadi saya tadi foldernya sudah saya jadikan satu, yaitu di ini ya, termasuk PKL-nya, model untuk membuat hasil trainingnya. Nah, ini di Jupyter Notebook-nya tadi. Terus semuanya jadi satu di sini, yaitu nama foldernya padi jagung di dalam beras. Jadi langsung saya perintahnya seperti perintah sistem operasi cd itu untuk pindah posisi direktorinya, change directory maksudnya cd itu. Terus beras jagung, padi jagung. Udah, file Python-nya ini app.py ya. app.py. Di sini hanya untuk mengaktifkan dan untuk mendapatkan URL-nya. Nah, ini URL-nya. http. Udah, ini pilihannya misalkan jagung, kecamatannya misalkan saya Mantub, luas lahannya. Mantub itu seringnya dapat berapa ya? Mantub itu 7785. Nah, ini kita cek kan jagung tadi 7.303. Nah, nggak cocok ya di sini hasil prediksinya. Kecamatannya Mantub itu simbolnya 13. Kita Mantub itu ya 13, tapi inputannya saya tadi luas lahannya 7.000. Ini 70 ya, 303. Selisihnya masih jauh hasil prediksi. Ini membuatnya, jadi modelnya harus bagaimana ya, kita
rubah-rubah model, kita perbaiki, mungkin ada model regresi yang lain yang lebih bagus, ya dicoba aja. Banyak mencoba, banyak belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.